Kita lanjutkan pembahasan mengenai PPh pasal 4 ayat 2 dan objek serta tarif atas PPh pasal 4 ayat 2 tersebut. Ya, kita lanjutkan objeknya. Yang kedelapan, objek PPh pasal 4 ayat 2 berupa penghasilan dari pengalihan tanah dan atau bangunan. Ya, ini PP terakhirnya adalah PP 34 tahun 2016. Objeknya apa? Objeknya adalah penghasilan dari pengalihan hak tanah dan atau bangunan, ya. Yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan atau bangunan melalui penjualan, bisa penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antar pihak. Atau misalnya yang disepakati antar pihak itu apa? Misalnya tukar guling ya. Tukar guling itu tukar menukar ini ya. Atau langsung pemberian gitu aja. Atau misalnya dengan cicilan dan lain sebagainya. Itu macam-macam ya. Pokoknya yang penting disepakati oleh para pihak itu ya. Dan adanya pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Kemudian penghasilan dari pengalihan hak ini ya, penghasilan adalah yang pertama ya, dari pihak penjual yang tercantum dalam PPJB ya, perjanjian pengikatan jual beli ya, pada saat pertama kali PPJB ditandatangani ya. Kemudian dari pihak pembeli yang namanya tercantum dalam PPJB sebelum terjadinya perubahan atau addendum PPJB atas terjadinya perubahan pihak pembeli dalam PPJB ya. Jadi ini pengalihan hak dan lain sebagainya itu. Kemudian kalau misalnya dalam hal lain ya itu bisa dilihat dari PPJB-nya, perjanjian pengikatan jual belinya. Nah, PPJB ini biasanya adalah misalnya jual beli rumah, apartemen dari pengembang atau misalnya dari yang real estate-nya. Kalau misalnya antar orang pribadi ya kan itu kan biasanya langsung AJB ya. Langsung AJB dan juga nantinya sertifikat tanah ya. Tapi kalau misalnya untuk yang dari pengembang biasanya sebelum AJB itu ada PPJB juga ya. Nah, itu dasarnya dari PPJB. Jadi bisa dari ini langsung ya, ini langsung atau dari ini dengan dua cara ini ya. Terus tarifnya berapa? Tarifnya adalah 0%, 1%, dan 2,5%. 0% itu untuk pengalihan tanah atau bangunan kepada pemerintah, juga BUMN yang mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah atau BUMD yang mendapatkan penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Nah, itu 0% kenanya. Kemudian kalau misalnya 1%, 1% ini untuk berupa RS ya, rumah sederhana atau RSS ya, rumah susun sederhana ya. Kemudian selain itu maka dia kena 2,5%. Selain itu dia kena 2,5% ini. Ini yang umum terjadi di masyarakat. Langsung dikalikan dengan jumlah bruto ya, nilai pengalihannya. Nah, nilai pengalihan ini apa? Itu apa ya? Yaitu nilai tertinggi antara nilai berdasarkan akta pengalihan hak, misalnya akta jual beli ya, dengan nilai NJOP-nya, NJOP PBB. Mana yang lebih tinggi antara nilai dalam akta dan juga NJOP. Kemudian, pengalihan kepada pemerintah itu nilai berdasarkan keputusan pejabat yang bersangkutan. Adapun yang ketiga adalah pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang, itu menurut risalah lelang. Nah, namun yang sering terjadi di masyarakat adalah dia men-setting nilai dalam akta pengalihan hak ini ya, ini mirip-mirip dengan NJOP-nya. Mirip-mirip dengan NJOP-nya. Maka menurut perpajakan selanjutnya adalah nilai pengalihan adalah kalau misalnya dia tidak ada hubungan istimewa ya, tidak ada hubungan istimewa, tidak ada nih, maka harusnya nilai adalah nilai yang sebenarnya, nilai yang sebenarnya sesuai dengan transaksinya. Nilai yang sebenarnya atau nilai yang sesungguhnya sesuai dengan transaksinya. Misalnya apa? Kalau misalnya transaksinya itu nilai 1 miliar ya, nilai 1 miliar transaksi yang sebenarnya. Cuman di akta pengalihan ya, itu hanya dicantumkan sebesar nilai 700 juta saja. Kemudian NJOP-nya hanya 750 juta saja. Itu kan dia mencoba untuk mengakali pajaknya kan. Maka kalau misalnya
diketahui bahwasanya itu nilai yang sesungguhnya itu adalah 1 miliar, maka dia menggunakan nilai 1 miliar, ya kan. DJP nanti akan menggunakan nilai 1 miliar. Nah, kalau misalnya notaris ya mungkin dia hanya pakai nilai, akta atau nilai NJOP ya, tapi yang menjadi dasar adalah nilai yang sesungguhnya. Kalau misalnya tidak ada hubungan istimewa, maka adalah nilai yang sesungguhnya, nilai yang seharusnya, maaf. Kalau tidak ada hubungan istimewa adalah nilai yang seharusnya. Nilai yang seharusnya itu adalah, ya namanya hubungan istimewa, ya tentu dia bisa mengatur ya, harganya bisa diatur sendiri oleh mereka ya. Nah, nilai yang seharusnya itulah nilai yang sesuai dengan harga pasar gitu ya. Kalau terjadi atau ada hubungan istimewanya. Terus rumah sederhana itu apa? Itu rumah sederhana terdiri dari rumah sederhana sehat ya, dan juga rumah inti tumbuh yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Nah, terus ada rumah susun sederhana. Rumah susun sederhana adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang dipergunakan sebagai tempat hunian yang dilengkapi dengan kamar mandi, WC, dan dapur, baik bersatu dengan unit hunian maupun terpisah dengan menggunakan dengan penggunaan secara komunal, termasuk rumah susun sederhana milik yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Jadi ini definisi lebih lanjut mengenai rumah sederhana ya. Rumah sederhana dan juga rumah susun sederhana. Definisi lebih lanjutnya adalah ini. Dikecualikan ya PPH ya dari pengalihan tanah dan atau bangunan itu adalah yang pertama ya, orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari 60 juta rupiah dan bukan merupakan jumlah yang terpecah-pecah. Kemudian, orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. Yang ketiga, orang pribadi yang melakukan pengalihan dan atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ya. Kemudian juga kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan. Sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan bebas, kepemilikan atau penggunaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Ini kan berarti kan non objeknya di pasal 4 ayat 3 ya. Terus badan yang melakukan pengalihan tanah atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut melalui PMK, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, pemilikan, dan atau penguasaan antar pihak-pihak. Ini kan OP atau badan gitu aja kan. Terus yang terakhir adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan karena warisan. Ya, warisan itu kan kalau misalnya orang tuanya meninggal itu kan warisan. Kalau misalnya orang tuanya belum meninggal itu namanya hibah. Ini ya. Kalau misalnya warisan orang tuanya sudah meninggal, kalau orang tuanya belum meninggal namanya hibah. Objek yang ke-9, penghasilan dari sewa tanah dan atau bangunan ya. Objek pajaknya apa? Yaitu penghasilan berupa sewa atas tanah dan atau bangunan. Ya, itu tanah dan atau bangunan itu ya bisa berupa ya nih ya. Tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, rukan ya, toko, ruko, gudang, dan bangunan industri yang dikenakan PPh secara final, baik itu seluruhnya ataupun sebagiannya. Tarifnya berapa untuk sewa ini ya? 10% ya dari bruto. Kalau misalnya tadi penjualan eee, atau pelepasan atau pengalihan hak atas tanah atau bangunan itu kan macam-macam tadi ya, ada yang 0%, ada yang 1%, ada yang 2,5%, namun umumnya 2,5%. Namun untuk sewa saja ini ya, ini adalah 10%. Misalnya sewa gedung pertemuan. Nah, nanti itu terutang PPh final 10%. Nah, jumlah
Bruto persewaan itu apa? Yaitu adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa. Termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan dan service charge, baik yang perjanjian dibuat secara terpisah ataupun yang disatukan dengan perjanjian persewaan secara bersangkutan. Contohnya misalnya nyewa gedung ya. Sewa gedung katakanlah berapa hari gitu ya, sewa gedung atau sewa aula gitu ya, sewa aula 10 juta. Nah nah, ini nanti ada sewa service, cleaning service, ada sewa keamanan gitu kan, misalnya tambah katakanlah 1 juta. Maka nilai totalnya adalah 11 juta, bukan hanya 10 juta saja. Pemotongan PPh atas sewa tanah atau bangunan ini dilakukan oleh penyewa, ya, yang menyewa ya. Dalam hal yang menyewa adalah badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, kemudian penyelenggara kegiatan, BUT, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan dan lain sebagainya ya. Serta orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Nah, orang pribadi yang ditetapkan itu adalah orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh, yakni orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas seperti akuntan, arsitek, dokter, notaris dan lain sebagainya, ya. Serta orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha yang menyelenggarakan pembukuan dan telah terdaftar sebagai WP dalam negeri. Nah, kalau misalnya orang pribadinya itu menyewa ya, menyewa tanah dan atau bangunan, itu bukan subjek pajak atau misalnya bukan yang tercantum di atas ya, maka PPh disetor sendiri oleh yang menyewa. Contohnya ini apa? Orang pribadi yang penyewa ya, atau dia ini bukan subjek pajak ya, bukan pemotong pajak ya ini ya. Bukan pemotong pajak ya. Misalnya pegawai atau PNS itu ya. PNS itu kan dia bukan memotong pajak. PNS-nya sendiri ya, bukan bendahara pemerintah ya. Misalnya Wawan gitu kan, seorang PNS kan, dia menyewa gedung atau aula gitu kan ya. Nah, Wawan ini kan bukan memotong ya, nanti ya yang pemilik gedungnya itulah nanti yang menyetorkan sendiri PPh-nya. Begitu maksudnya. Ya, ini ada pengecualian PPh atas sewa tanah dan atau bangunan ya. Pengecualian penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya. Dia tidak kena PPh pasal 4 ayat 2, yaitu berupa kamar, asrama untuk mahasiswa atau pelajar, asrama atau pondok pekerja serta rumah kos. Nah, tidak dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 ya, bukan berarti dia tidak dikenakan PPh dengan tarif umum ya. Nanti kalau misalnya dia ada netonya ya tentu dia bisa dikenakan dengan tarif umum gitu ya maksudnya.